Maria selalu menyimpan di dalam hati, tidak kemudian serta-merta diungkapkan dengan kemarahan-kemarahan, kekesalan-kekesalan. Tapi bahwa Maria dan Yusuf adalah juga sebagai manusia mempunyai kekecewaan di dalam usaha untuk menemukan Yesus itu. Apa jawab Yesus? Mengapa kamu mencari aku? Coba bayangkan kalau ibu-ibu, bapak-bapak menemukan anaknya kemudian jawabannya seperti itu. Mungkin ya akan ditempeleng, bahkan akan sakit hati. Tapi apa yang dibuat saudara-saudara kasih? Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ini yang luar biasa. Karena tidak tahu apa sebetulnya yang mau disampaikan oleh Allah terhadap Yesus kepada Maria dan Yusuf ini. Maria selalu menyimpan di dalam hati, tidak kemudian serta-merta diungkapkan dengan kemarahan-kemarahan, kekesalan-kekesalan, semua disimpan di dalam hati. Apa sebetulnya yang dikehendaki oleh Allah dalam hidupnya. Jadi saudara-saudara kasih, kalau kita merenungkan sabda Tuhan hari ini, keluarga kudus adalah bukan keluarga yang kemudian karena dipilih oleh Allah duduk manis begitu saja, bukan. Karena Maria dan Yusuf sudah dipilih Allah untuk menjadi ibu dan bapak penebus, kemudian hanya berdoa saja, bukan. Tetapi sebagaimana kita berjuang setiap hari, juga mengalami kekecewaan, juga mengalami banyak tantangan di dalam hidupnya. Apalagi Maria dan Yusuf bukan keluarga yang kecukupan, yang biasa-biasa, bahkan dalam sabda Tuhan dikatakan Yusuf adalah sebagai orang tukang kayu. Kemudian apa saudara-saudara yang bisa kita teladani dari keluarga kudus ini? Kalau kita melihat yang kita teladani, yang pertama bahwa keluarga yang kudus adalah keluarga yang selalu dekat dengan Tuhan. Ini yang pertama menurut saya penting. Kehidupan rohani, kehidupan spiritualitas dari keluarga ini menjadi penting, menjadi sumber dari kekuatan keluarga. Sebagaimana tadi saya katakan bahwa Yusuf dan Maria selalu ke bait Allah, selalu memuji Allah, selalu dekat dengan Dia. Yang kedua yang kita lihat adalah keluarga yang selalu mencari Yesus. Tadi ketika Yesus hilang, tidak kemudian ditinggalkan saja, tetapi mencari, karena inilah menjadi sumber kehidupan dari keluarga. Bukan justru ketika Yesus semakin tidak dikenali lagi, semakin dijauhi, tetapi justru keluarga ini mencari dengan susah payah, mencari dengan susah payah. Kemudian yang ketiga saudara-saudara kasih, bahwa kehidupan Maria dan Yusuf yang penuh dengan perjuangan dan macam-macam, mereka tidak diceritakan dalam sabda Tuhan keluhan-keluhan dari mereka. Tetapi bahwa selalu menyimpan peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan supaya tahu apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah. Maka penting sekali mau mendengarkan apa yang menjadi rencana kehendak Allah di dalam keluarga-keluarga kita ini. Nah saudara-saudara kasih, jadi keluarga kudus menjadi kudus melalui perjuangan yang sama dengan yang kita perjuangkan di tengah-tengah dunia yang sama.
Yang menarik lagi adalah keluarga kudus semakin hari semakin cintanya semakin nampak. Demikian pula mestinya keluarga-keluarga yang berpedoman pada keluarga kudus semakin lama waktu perkawinannya semakin mendalam cintanya. Semakin Bapak Ibu merayakan perkawinan dari 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 50 tahun, semakin mendalam cintanya. Karena pada awal perkawinan cintanya masih juga belum begitu mendalam, kalian belum mengenal. Maka lama dari perkawinan itu mau menggambarkan betapa cinta dalam keluarga yang semakin hari semakin mendalam karena terus-menerus menyatukan dirinya dengan Allah yang Maha Kasih, yang Maha mencintai kita semua ini. Nah, ini yang kadang-kadang kita kurang sadari. Semakin keluarga itu semakin lama sudah menikah semakin harus suci. Tapi bagaimana ini Romo, semakin tua semakin rewel. Jadi ada ya ibu-ibu cerita nih, wih suami saya itu sekarang semakin tua semakin rewel. Juga bapak-bapak mengatakan istri saya semakin tua semakin suka selfie gitu lah. Mau tampil, sama-sama mengeluh. Jadi saudara-saudara yang kasih, kalau pasangan Anda semakin rewel, itu adalah jalan kesucian bagi keluarga. Kalau rewel, Anda tanggapi dengan rewel, tentu bukan suatu jalan kesucian, bukan suatu jalan kekudusan. Tetapi di mana Anda kemudian salah paham dan mengerti, dan kemudian mencintai lebih mendalam, lah inilah jalan kesuciannya. Tetapi kalau terus-menerus saut menyaut, bertengkar mulut, ya bukan jalan kesucian. Tetapi bahwa kalau ada hal yang diperjuangkan, yang kecewa dan macam-macam ini belum bisa dipenuhi, inilah jalan kesucian sebetulnya dalam keluarga. Karena semakin rendah hati, yang mendengarkan pasangannya yang kecewa dan marah-marah, tapi tanpa dibalas dengan kemarahan, maka ini adalah kerendahan hati, bukan mendendam. Tapi kadang-kadang kan mendendam. Awas, nanti nek saya marah akan lebih keras seperti ini. Jadi dalam kesucian itu ya, dalam keluarga ya seperti yang harus diperjuangkan setiap hari. Jadi bukan, sekali lagi saudara-saudara, jalan kesucian kita ini adalah hanya berdoa, bukan. Justru dalam kelemahan-kelemahan itulah ketika kita merendahkan diri, kuasa Tuhan ada di dalam diri kita. Tapi semakin kita tidak menerima kelemahan-kelemahan dari pasangan, tidak menerima kelemahan-kelemahan dari orang-orang anak-anaknya, maka ya kita tidak terus-menerus bisa mensyukuri akan kehidupan kita ini. Jadi kalau anaknya rewel, ini jalan kesucian. Kalau suaminya atau istrinya ini itu ya juga masih rewel, ini jalan kesucian. Maka jangan mengeluh, ibu bapak. Ini jalan kekudusan bagi keluarga, supaya dengan peristiwa-peristiwa itu bapak dan ibu ya semakin teguh, semakin mencintai.
Saya kira itu yang menurut saya kita perlu renungkan. Jadi semakin lama perkawinannya, semakin kasih Tuhan itu nyata, bukan kata-kata. Kemudian semakin tua hanya I love you, enggak. Ya. Saya gambarkan bagaikan padi, semakin tua bukan semakin tegak. Padi yang bagus. Padi yang bagus semakin tua akan semakin merunduk. Keindahannya ketika semakin merunduk. Ketika berdiri orang gabuk kabeh itu. Ya. Tidak ada isinya, tetapi semakin merunduk orang bergembira melihat padi yang merunduk, artinya mentes, artinya mempunyai kualitas di dalam hidup. Demikian pula mari kita semakin merunduk, semakin indah dalam perjalanan kita. Semakin orang juga tertarik dalam kehidupan saudara-saudara dalam membangun keluarga. Semoga keluarga kudus menjadi contoh teladan, keluarga kudus menjadi sumber inspirasi bagi keluarga-keluarga kita yang berjuang terus-menerus memperbarui diri untuk menjadi kudus di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita semua.